pagi episode family. Salam sukacita dan penuh damai dalam Kristus Yesus, yang karena rahmat-Nya kita sentiasa diberikan kesehatan dan berkat-berkat yang luar biasa. Pagi ini saya akan membawakan renungan dengan tema pengetahuan tambah keyakinan ditambah proses sampai dengan hasil. Ada beberapa komponen atau tahapan untuk hal-hal tersebut yang harus kita ketahui dan jalani terlebih dahulu. Berbeda-beda pada tiap orang untuk tiap proses dan hasilnya. Untuk poin yang pertama, saya coba bahas tentang pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan. Kita harus tahu yang kita datang itu siapa, pendidikannya sampai di mana, sudah berpengalaman berapa tahun, sudah mengobati berapa pasien yang sudah sembuh, sudah berapa masalah yang sudah terpecahkan atau terbantu. Ada efek samping atau resiko yang tidak dari para ahli tersebut di bidangnya. Dan pastinya kita tidak akan sembarangan untuk datang pada orang tersebut. Mungkin kita yakin setelah kita dapat rekomendasi dari orang terdekat, atau tahu dari iklan, atau dari rekan, atau sahabat, atau tetangga yang kita kenal. Contohnya, Yesus tahu hanya Bapa yang dapat menolong Yesus sendiri. Terbukti satu hari sebelum Yesus ditangkap, Dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga barang sejam. Ada di kitab Matius 26 ayat 36 sampai dengan 44. Saya kutip satu ayat saja, dikatakan Yesus tidak cukup berdoa satu kali, bahkan Yesus harus berdoa sampai 3 kali kepada Bapa untuk memohon kekuatan atau memohon jika sekiranya mungkin cawan ini lalu daripada Yesus. Ini diceritakan pada saat Yesus belum disalibkan. Yesus tahu dan memiliki pengetahuan hanya Bapa saja dapat menolong Dia. Yang kedua, keyakinan. Sebelum kita datang pada seseorang, entah itu dokter, paranormal, guru atau mentor, senior kita, bahkan orang yang kita tahu bisa menolong kita dengan penuh keyakinan tersebut pastinya akan membuat kita semangat untuk datang pada orang tersebut dan percaya kita akan dapat jawaban atau hasil yang membuat kita senang. Atau pada saat akan datangnya ujian, bagi beberapa orang ada yang siap dan ada yang tidak siap, tergantung dari keyakinan orang tersebut. Hasilnya akan tergantung pada kepercayaan diri seseorang tersebut. Contohnya, Tuhan Yesus diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita, manusia ciptaannya. Setelah di zaman perjanjian lama, saat zaman Nabi Nuh, Tuhan melenyapkan manusia yang sudah Tuhan anggap sangat berdosa dan tidak taat pada Tuhan lagi. Makanya saat itu Tuhan menurunkan air bah pada saat itu. Bapa yang dengan penuh keyakinannya hanya percaya hanya dengan darah Yesus saja, anak yang tunggal yang bisa menyelamatkan kita manusia yang sudah berdosa, dan dengan darahnya bisa merebut kita dari alam maut yang nantinya bisa membawa kita masuk ke surga, sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan Bapa dan Yesus selamanya. Untuk poin yang ketiga, proses. Jadi hal yang mudah dan tidak mudah bagi beberapa orang, tergantung dari kepercayaan dari solusi, obat-obatan, jalan keluar, ilmu, bahkan hal-hal instan yang terkadang bisa kita dapatkan hasilnya dari orang-orang tersebut yang bisa kita datangi. Proses ini menjadi hal yang terkadang ingin cepat-cepat dilewati agar mencapai kesembuhan atau jalan keluar yang terbaik yang ingin dicapai orang tersebut atau finish orang tersebut. Proses menjadi hal yang menyakitkan bagi beberapa orang. Terkadang kita harus melalui hal-hal yang tidak mengenakan terlebih dahulu. Seperti seorang pelari harus berlari dengan sekuat tenaga menahan capek dan berkurangnya energi di tubuhnya, baru bisa mencapai garis finish. Seperti Tuhan Yesus harus menjalani fitnah, siksaan, dakwaan, bahkan harus sampai disalibkan untuk mencapai garis finish atau hasil yang Bapa inginkan, yaitu harus mati dan mengorbankan darahnya menjadi penebus kita manusia berdosa. Dikatakan di kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 3, Ia menerangkan yang kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Ia berkata, dalam Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Poin yang keempat, yaitu hasil.
Terkadang beberapa orang juga maunya instan tanpa mau melewati proses dahulu. Seperti harus menunggu terkadang jadi hal yang membosankan. Kesabaran juga, kadang kita harus lebih sabar dapat jawaban dari Tuhan. Sama halnya seperti kita dapat antrian di dokter. Kita sudah di urutan keberapa pada saat kita sudah datang pada dokter. Sama halnya pun saat kita datang pada Tuhan, kita masuk di antrian keberapa. Tuhan tahu mana yang urgent, yang dahulu yang Tuhan harus tolong. Atau Tuhan maunya mana yang harus sudah yang kendaknya, baru Tuhan bisa jawab doa-doa kita. Hasilnya pun akan sebaik apa tergantung dari proses yang kita harus jalani terlebih dahulu. Tuhan Yesus ingin hasil yang terbaik untuk kita manusia, ciptaan yang sempurna, serupa dan segambar dengan dirinya. Makanya Tuhan Yesus harus mati dan bangkit pada hari ketiga dan mencurahkan bagi kita Roh Kudus, menjadi penolong kita satu-satunya dan menjadi bagian yang sempurna yang selalu bisa menemani kita menggantikan Yesus yang sudah di sorga. Sekian renungan pagi ini, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kekuatan dan hikmat dan hasil yang baik yang Kau berikan untuk kami, agar kami selalu siap menjalani proses dan lebih bijaksana lagi dalam menjalaninya, dan sabar dalam menunggu hasil yang indah pada waktunya, sesuai dengan keharusan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.